lewat menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Walaupun banyak tantangan, sekalipun nyawa pun taruhannya, mereka tetap bersedia menyatakan cinta kasih Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Demos Tanoek dalam channel kesayangan kita, yaitu channel PS Demos Tanoek. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video ini boleh tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Dan kiranya apapun yang Bapak Ibu buat boleh diberkati oleh Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang dalam beban berat diberikan kelegaan, dan yang dalam masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini saya membahas satu sosok artis, yaitu Asmiranda, yang kita tahu beberapa tahun yang lalu boleh mengambil satu keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika menikah dengan Jonas Rivano. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa kesimpulan yang saya dapat dari kesaksian. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saksikan video kesaksian daripada Asmiranda berikut ini. Check it out. Tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan mungkin para jemaat atau mungkin saudara-saudari yang hadir di tempat ini pada malam hari ini, mungkin ada sedikit banyak yang sudah tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan saya terlalu yakin bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya memang langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata saudara, melalui masalah-masalah yang saya hadapi, saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, saya tahu ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan saudara, Roh Kudus menuntun saya dan sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa Dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya, dan ini mau saya bagikan pada saudara sekalian semua. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat yang setuju pada saya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan hal ini yang membuat saya sangat-sangat merasa bersyukur. Karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian Asmiranda dalam memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya temukan 3 poin penting. Yang pertama, bahwa Asmiranda sadar bukan dia yang memilih Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhannya, tetapi Tuhan Yesus yang memilih Asmiranda. Jelas sekali dalam video tadi bahwa dia mengatakan sekalipun dia percaya tidak sejak lahir, tetapi ketika dia dewasa kemudian dia mengerti, dia mengenal, karena Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya kepadanya, dia percaya kepada Tuhan. Betul sekali, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Setiap kita yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya bukan karena kita yang memilih Dia, tetapi karena Allah lah yang telah memilih kita sejak dunia dijadikan. Oleh karena itu,
bersyukurlah kita kepada Tuhan. Dan sangatlah bangga jika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang telah ditetapkan sejak dari kekekalan. Dari sekian juta manusia yang ada di Indonesia ini, bahkan dunia, kita termasuk di dalamnya yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan kekal yang Tuhan telah sediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Asmiranda, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, kita mungkin sering kecewa karena apa yang kita harapkan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita dambakan di dalam kita mengikut Tuhan Yesus tidak pernah terkabul. Persoalannya di mana? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan bukan fokus kepada berkat. Mengikut Tuhan bukan fokus kepada mujizat, tetapi mengikut Tuhan bagaimana kita betul-betul hidup di dalam Tuhan. Ya, kita hidup di dalam Dia, sang sumber berkat itu. Ya, jadi ketika saya dan saudara mengikut Tuhan hanya fokus kepada mujizat, fokus kepada berkat, maka suatu saat pasti kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan karena memang kita ingin mengenal pribadi Yesus Kristus, kita mau belajar hidup di dalamnya, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, kita tetap bersuka cita. Karena kita memiliki Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang tidak pernah mengecewakan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mari kita fokus hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada berkat. Ketika kita fokus kepada Tuhan, saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Matius 6 ayat 33. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa tahun mereka menikah, namun beberapa tahun belakangan ini, di tahun 2019 sampai 2019, mereka belum dikaruniaikan anak. Tapi saya mendengar di tahun 2020 ini, Asmiranda telah hamil. Puji Tuhan, karena janji Tuhan ialah ya dan amin. Ketika saya dan saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Oleh karena itu, jangan fokus kepada berkat. Berkat Allah bonus. Hiduplah di dalam Tuhan. Fokuslah kepada pribadi Tuhan Yesus. Mengasihi Dia, hidup di dalam kebenarannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan ketiga yang saya ambil ketika Asmiranda beserta suami memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan, maka hidup mereka serahkan untuk melayani Tuhan lewat puji-pujian yang mereka sampaikan, lewat menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Walaupun banyak tantangan, sekalipun nyawa pun taruhannya, mereka tetap bersedia menyatakan cinta kasih Tuhan. Karena mereka tahu, ketika mereka dipanggil nanti, mereka mati, mereka pasti masih surga. Demikian juga kita, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Siapapun kita, ketika kita melayani Tuhan, di ladang yang Tuhan telah siapkan bagi kita, baik itu di gereja, baik itu di rumah sakit, baik itu di sekolah, di perusahaan, jangan lupa saksikan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling. Jangan takut, karena sekalipun dalam kita menyaksikan cinta kasih Tuhan, taruhannya adalah nyawa. Yakinlah, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti masuk surga. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, ia harus memikul salibnya tiap hari dan menyangkal dirinya. Ya, barang siapa mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Tidak perlu kita takut, karena kita akan mendapatkannya kembali di dalam surga kelak. Kalau Tuhan izinkan dalam pelayanan kita harus meninggalkan dunia ini, kita mati sebagai martir, itu pertanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah,
Namun jika Tuhan tidak mengizinkan kita mati sebagai martir, pergunakanlah setiap waktumu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah gantungan. Hidup yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita gunakan untuk melayani Kristus. Kita gunakan untuk memberitakan kasih Kristus kepada siapapun yang kita jumpai, supaya mereka juga boleh merasakan kasih Kristus itu. Biar kiranya video ini boleh memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Dari tempat ini saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, boleh diberkati Tuhan dalam segala, dalam usaha, dalam pekerjaan, yang sakit disembuhkan, dan dalam kebimbangan Tuhan kuatkan, dan Tuhan hadir memberikan pemulihan, berikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanuek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.